sampah itu adalah campuran dari segala yang tidak kita gunakan baik dalam bentuknya organik maupun anorganik. Yang masalah di kita itu adalah sampah yang bersifat organik. Sampah hasil kotoran maupun sampah hasil sisa makanan sapi dibuat timbunan untuk pembuatan kompos. Makanya menjadi salah satu sumber pendapatan kalau ini bisa dilakukan oleh BUMDes. Halo warga desa. Ketemu lagi dengan saya Bara Navika. Saya Vivi Stianti Di Pos Depan, Podcast Desa Terdepan. Terima kasih warga desa atas antusiasmenya. Warga desa, izin saya perkenalkan dulu sedikit. Ini adalah warga desa baru kita di Pos Depan. Namanya tadi siapa? Vivi Stianti. Ya, dan nanti Vivi akan mudah-mudahan akan selalu ada bersama kita sampai di akhir dunia. Insyaallah. Agak lupa ya. Vivi gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Bareng gimana? Sehat. Alhamdulillah. Saking sehatnya aku tuh kemarin sering banget ngeliatin berita yang lagi viral itu tentang MBG. Kenapa tuh? Iya, jadi ternyata tuh MBG tuh ada ini ya, ada pembagiannya untuk anak-anak dan juga ibu hamil. Ya, itu betul. setiap harinya kan gitu. Dan kemarin itu aku sempat mikir kayak mereka kan tiap hari dapat makan, pasti kan ada dapur yang memproduksi dan itu pasti ada produksi sampah juga. Iya, betul. Kayak gitu sih. Iya. Bu. Jadi kan ada namanya SPPG ya Mbak ya. SPPG itu Iya. dia memproduksi dalam sepekan itu 5 hari untuk anak-anak sekolah yang kita tahu banyak gitu Iya, ya. ribuan, juga ya. puluhan ribu malah. Iya betul. Iya juga ya. Terus Iya. diapain Sampahnya ya? Iya, gimana ya? Orang kita sendiri aja ya di rumah itu sehari aja bisa satu plastik. Iya, itu minimal satu plastik gitu. Gimana ini kalau MBG ya? Iya. Tapi tenang, semua pertanyaan pasti ada jawabannya. Seperti hari ini kita sudah sama-sama menunggu ya, Iya. seorang narsum yang akan membahas tentang keresahan-keresahan kita. Oke, langsung saja kita sambut Pak Sumarlan. Selamat datang Bapak. Terima kasih banyak Pak Sumarlan adalah Direktur Penyelesaian Pembangunan Daerah Khusus Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Betul Pak? Betul? Alhamdulillah lulus. Agak deg-degan ini saya Pak. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Sibuk. dan masih sampah sebetulnya bukan tusi utama saya, tetapi kebetulan saya cukup lama nangani sampah. Semenjak belum ke sini, saya sudah membuat satu jabatan fungsional penyuluh sampah, penyuluh lingkungan. Tusi utamanya adalah di dalam menyelesaikan sampah di desa dan di sekitar daerah-daerah tertinggal. Di daerah-daerah yang ada hutan sosial, perhutanan sosial. Jadi Dulu itu tusi saya pertama sebelum ke sini, tugas saya salah satunya dari itu. Jadi memang tepat sasaran berarti ya hari Iya. ini kita menunggu Bapak ini nih Pak, karena kita sama-sama belum tahu ya Iya, gitu. kayaknya nggak pernah dibahas. Iya, ya. betul, kayak belum ada yang ngebahas. Semoga ini jadi kita yang pertama ya Pak yang ngebahas ini ya Pak. Tapi izin Pak, sebelum kita membahas lebih jauh terkait sampah, boleh dijelaskan sedikit nggak Pak, mengapa isu pengelolaan sampah ini menjadi penting banget untuk keberlanjutan operasional dapur makanan bergizi gratis? Terima kasih. Tentu kita pahami bersama bahwa sampah itu waktu kita kecil buang salah, sampah pada tempatnya. Artinya ketika kita melakukan membuang sampah sembarangan, dampaknya yang terjadi apa? Banjir. Seperti yang ada di Bali kerusuhan kemarin. Itu utama yang disalahkan adalah sampah. Sampah. Artinya apa? Bahwa sampah di Bali belum dikelola dengan benar. Bukan baik, benar. Dikelola dengan benar. Nah, bagaimana dengan MBG? MBG bisa dibayangkan. Baru kemarin malam, berapa anak yang harus masuk rumah sakit akibat dari keracunan. Penyebab utama itu adalah dalam pengelolaan makan bergizi. Sayur dikelola dengan baik atau tidak, lauk pauk dikelola dengan baik dan tidak.
Dan itu akan menjadi salah satu penyebabnya apa? Sampah itu mengeluarkan metan. Metan itu menyebabkan orang tadi menjadi sesak dan lain sebagainya. Itu kalau tidak dikelola dengan baik, bagaimana dapur itu tidak keluar dengan baik, membuang sampah tidak bagus, pengelolaannya tidak sebagaimana mestinya, terutama di limbah airnya. Nah, itu kan harus menjadi perhatian. Kalau ya nggak tahu sih, santai-santai saja. Mohon maaf ini, mohon maaf. Betul. Di belakang kita sana dekat masjid. Iya. Di belakang dekat masjid itu ada warung. Perhatikan itu. Saya lihat pertama adalah bagaimana dia mencuci. Mencuci itu mengeluarkan sampah nggak? Iya. Mengeluarkan sampah. Apa yang dampak yang terjadi? Syukur di sini menggunakan air pam. Kalau menggunakan air tanah, tidak layak dikonsumsi itu. Satu lagi yang mungkin ini kita alami bersama, tapi karena kita cuek tidak pernah memperhatikan itu. Sering makan bubur? Sering, ya. Bagaimana itu mencuci tempat buburnya? Ember. Embernya itu tidak pernah diganti dan tidak pernah ada bilasnya. Dia perhatikan dengan baik. Iya. Ya enggak? Mudah-mudahan kita sadar. Melihat itu kita sadar itu. Meskipun yang kita bahas ke depan itu bukan itu. Tetapi ini setidak-tidaknya contoh kecil nyata yang dapat kita rasakan dan berpengaruh terhadap diri kita. Langsung. Sehingga jangan heran nanti kalau ada anak kena penyakit apa itu yang kayak gara-gara makan di warung, sering makan di warung, terus ada infeksi bakterinya itu yang penyakit apa itu? Diare. Nah, kayak diare sama hampir kayak dengan meningitis itu, Pak. kayak meningitis, betul. Nah, kayak meningitis itu dampak dari itu. Dampak sampah tidak bersih ketika mencuci itu secara nyata dapat kita rasakan. Yang punya anak kecil atau baru punya anak sekolah. Nah, itu harus menjadi perhatian. Saya rasa itu menjadi penting selain dampak besar tadi. Apa dampak besarnya banjir yang di Bali? Dan juga banjir yang ada di tempat-tempat lain itu, kalau kita lihat yang ada saya tinggal di Bogor, kali-kali di Bogor itu sebagai sarana pembuangan sampah yang sangat luas dan elegan itu. Elegannya kenapa? Kasur masuk, kemudian sofa masuk, apa semuanya ada masuk semua di situ di kali itu. Kadang kalau kita perhatikan dengan seksama. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Terutama kita yang bekerja di desa, dan itu kadang-kadang tidak tersosialisasikan, tersampaikan dengan baik, sehingga itu terjadi. Itu masalahnya. Jadi memang ternyata mungkin banyak yang belum, kata Bapak tadi, mungkin belum sadar ya Pak. Yeah. Bisa dibilang sampah itu sebenarnya kecil ya Pak ya, tapi ternyata dampaknya itu sangat besar dari mulai kesehatan diri sendiri sampai ke lingkungan itu. Dan untuk di MBG ini makanya sampah menjadi sangat isu sangat penting itu karena memang demi keberlanjutan MBG yang berkualitas mungkin ya Pak ya, dari segi makanan dan pelayanannya, salah satunya sampah ini menjadi harus mendapatkan perhatian khusus gitu ya. Mungkin kita juga perlu perhatikan, kan kita tadi bicara jeleknya. Kita bicara jeleknya, kita belum bicara baiknya. Kalau sampah itu terkelola dengan baik, tentu akan bisa mendatangkan nilai pendapatan yang cukup besar. Tetapi tidak begitu saja, tetapi ada yang namanya pengolahan sampah. Karena pengolahan sampah lah itu menjadi suatu sumber pendapatan berikutnya yang akan bisa dinikmati oleh kawan-kawan yang bergerak di bidang sampah. Tetapi harus ada langkah-langkah. Sebenarnya sampah itu apa sih? Yang tindakan sampah itu apa sih? Sisa dari apapun kita pakai itu jadi sampah itu sebetulnya adalah sampah itu adalah campuran dari segala yang tidak kita gunakan baik dalam bentuknya organik maupun anorganik. Nah, oleh karena itu sampah itu harus dipilah. Ketika kita memilah sampah dari organik, anorganik, itu timbul yang namanya komoditas. Komoditas itu apa? Komoditas itu macam-macam jenis sampah yang ada. Pernah dengar sampah kertas,
Iya. Pernah menghasilkan kapas tangan? Iya, sering itu. Kapas sampah plastik sering kan? Minumannya kan pakai itu. Iya, botol. Nah, botol-botol itu sampah juga. Kemudian rongsok, tahu rongsok? Tahu ya. Dan di rumah kalian menghasilkan sampah juga. Apa itu? Goreng minyak, jelantah, dan seterusnya. Dan kalau di desa ada lagi, biasanya orang desa itu kan untuk menambah pendapatan, dia memelihara ternak. Mengeluarkan sampah juga. Jadi sampah yang anorganik, plastik, kertas, rongsok, kemudian minyak, itu laku. Tapi harus dipisah dulu semua itu, dipisah. Kalau sudah dipisah, namanya bukan sampah. Komoditi tadi, komoditi kertas, komoditi plastik, komoditi rongsok, komoditi jelantah, komoditi oli, komoditi macam-macam. Oli, kertas, jelantah, semua ini ada harganya tanpa diolah. Karena kita tinggal di Jawa, itu sangat terasa. Tetapi kalau kita tinggal di luar Jawa itu misalkan kalau di Bali masih terasa, di NTT, kemudian di Ambon, kemudian di daerah yang masih jarang penduduknya, itu tidak terasa karena harganya kalau dibawa ke Jawa terlalu mahal ongkos angkutnya. Tetapi kalau di Jawa, dari Jawa Timur sampai Banten, itu semua akan terasa sekali. 1 kilo kertas itu harganya 6.000, 4.000 sampai 6.000. 4.000 yang bagaimana? 4.000 yang kertasnya kayak kertas koran. 6.000 yang bagaimana? 6.000-nya kayak yang putih-putih, kardus, HPS putih itu. Itu harganya segitu. Nah, kemudian plastiknya yang bagaimana? Plastiknya yang botol-botol begini agak tebal, harganya di atas 5.000. Yang biasa-biasa itu harganya 4.000. Itu per kilo. Jadi cuan ya Pak ya? Jadi cuan, jadi orang kaya. Sekarang perhatikan dengan baik. Mengapa orang Madura itu lebih suka memilih menjadi pengusaha rongsok? Pengusaha rongsok, pengepul sampah. Karena cuannya gede. Betul. Harganya dia beli apa? Harganya dia beli hanya 1.000 per kilo. 1.500 untuk rongsok. Kalau kertas itu paling 1.500, 2.000. Kecil kan? Iya. Harganya untungnya hampir 200%. Iya. Setiap kilonya. Dia hanya ongkang-ongkang di rumah, orang datang tiap hari, berapa biji, berapa puluh orang yang datang menjual hasil rongsokan, hasil pungutannya dia per hari. Bayangkan itu. Iya. Nah, lihat ini, saya kebetulan tinggal di Kalisari gitu ya. Iya. Sepanjang rongsok keliling sampai ke danau sana itu, rongsoknya banyak sekali. Ada rongsok yang memang rongsok, ada yang kumpul kertas, ada yang kumpul plastik, ada yang kumpul rongsok. Oh, di spesialisasi sendiri itu ada ya, sendiri. Ya? Nah, itu sudah ada itu di Kalisari. Nah, itu terlihat sekali. Nah, kalau kita belum tahu, kerja kok begini. Tapi nggak tahu itu duitnya banyak. Iya. Kalau kita gaji pegawai negeri tidak seberapa, terus terang aja. Iya. Terbukti dari kalau toko Madura Pak, emasnya banyak benar tuh Pak. Makanya kelihatan, betul. Yang ibu-ibunya itu kelihatan sekali. Kalau kita memang mendalami tentang bagaimana sampah itu dikelola dengan baik, itu. Dan mereka rata-rata ya, itu hanya mengumpulkan sampah anorganik. Yang menjadi masalah di kita itu apa? Yang masalah di kita itu adalah sampah yang bersifat organik. Sampah apa? Rumah tangga. Bayangkan, bisa buka ya? Iya. Rumah tangga itu biasanya kalau ini kan bau. Iya. Bau mengeluarkan belatung. Tahu belatung? Iya, tahu. Bau bukan belatung, terus lindinya. Lindi itu airnya. Bayangkan kalau kecipratan, ketotosan aja kan kalian marah-marah. Iya. Kalau jalan mobil truk sampah itu kita lewat, kita di belakangnya, kalau pas jalan ketetesan marah karena bau. Karena bau. Karena apa? Sisa-sisa tak kayak kita ini. Coba kamu nggak mandi. Siapa yang dikubur yang tidak bau, yang ada kan hanya 1 atau 2. Yang jasadnya tidak bisa hancur. Yang Islam loh ya, yang nggak Islam ya nggak usah.
Itu seperti itu menyadarkan bahwa yang kita makan maupun sumber makan kita adalah sumber bau-bauan tadi itu. Nah itu harus dikelola. Ini yang tidak dikelola. Apakah yang tidak dikelola hanya di kota, di desa, atau di mana? Yang paling banyak tidak dikelola itu adalah yang di pinggiran kota. Kalau di desa, saya ini orang kampung. Jadi saya bisa sekolah, saya bisa kuliah. Itu orang tua saya mewajibkan saya untuk memelihara sapi, beternak. Itu menghasilkan sampah. Sampah hasil kotoran maupun sampah hasil sisa makanan sapi. Diapakan di sana kalau di desa? Di desa itu namanya dibuat timbunan untuk pembuatan kompos. Sehingga sampah di desa itu otomatis biasanya kalau yang punya itu sudah terkelola dengan baik di masing-masing keluarga. Masing-masing keluarga, jadi perhatikan baik-baik. Dari yang terkecil. Hal yang kita bisa lihat sekarang, kalau nanti seandainya jalan-jalan ke Provinsi Banten, ke kota maupun Kabupaten Serang, di sana sampah dikelola di tingkat RT. RT, tapi masih sampah anorganiknya. Dikelola di tingkat RT dan mereka membuat namanya unit bank sampah. Unit bank sampah. Jadi mereka mengumpulkan itu, ditampung di rumah Pak RT, ditampung di pos keamanan, ditampung di tanah pasum, kemudian nanti per minggu diambil oleh bank pusat, bank sampah pusat, induk bank sampah mereka. Lucu ini di sana, di Serang ini ya, Serang yang menjadi case study-nya di Serang. Induk bank pusatnya siapa? Induk bank pusatnya siapa? Itu yang memiliki adalah Polda Banten. Polda, polisi malah. Bukan Dinas Lingkungan Hidup, bukan desa mana begitu, bukan. Malah yang memiliki adalah Polda Banten. Jadi dikelola oleh satu Babinsa yang mulai khusus tadi. Beliau membuat dua sudah, organik maupun anorganik. Organiknya beliau jadikan kompos, jadikan makanan ternak, makanan ikan dan seterusnya. Maksud saya, seandainya kawan-kawan di desa, BUMDes, bisa meniru contoh yang dilakukan oleh Polda Banten ini, kan akan timbul penghasilan berikutnya dari yang orang hindari yang namanya sampah tadi, menjadi pendapatan-pendapatan baru. Mulai dari anorganiknya, plastik, kertas, kemudian rongsok, kemudian jelantah, kemudian oli dan lain-lain. Seandainya membentuk komunitas dalam desa tersebut, misalkan 3-4 desa jadi satu. Ya, sebenarnya saya tinggal di Bogor, saya tinggal di desa Ciomas, di situ ada penampung. Kalau lihat orangnya, tidak pernah mandi. Duitnya banyak sekali. Dari situ saja. Ya, kebetulan tinggalnya di sebelah perumahan saya, begitu kan. Saya sering nongkrong di situ. Kadang-kadang kalau kita jengkel, kita bakar sebenarnya, karena tadi baunya. Tapi jangan itu, karena itu membersihkan tempat kita oleh itu. Nah itu, model seperti itu. Nah ini, BUMDes tidak jarang sekali, atau bahkan baru satu ingat saya yang mengelola ini ada di Sleman. Ada di Sleman. Sleman itu ada yang namanya Sodakoh Sampah. Di Sleman yang memanfaatkan itu menjadi pupuk kompos maupun pupuk organik. Ada di sana. Nah ini di sekitaran kita ini belum ada. Belum ada. Ada lagi satu yang di desa, saya lupa, tapi tetap di Kabupaten Serang. Itu dikelola juga RT, dan yang cukup menarik ini, semua yang bergerak di bidang unit bank sampah tadi perempuan semua. Yang dikelola oleh Polda itu 30 itu perempuan semua. Ibu-ibu yang ada di perumahan-perumahan perempuan semua. Ini yang di desa satunya lagi itu yang di Serang itu juga perempuan semua. Mengelola sampai pada kompos, tapi baru satu itu. Jadi komposnya kelihatannya menurut saya masih belum jadi,
harus perlu peningkatan pengetahuan lagi untuk pengkomposan. Perlu diketahui bahwa sebetulnya kompos ini kan, kalau kita bicara kompos itu kan di pikiran kita mesti untuk tanaman. Iya. Selalu untuk tanaman, padahal tidak. Itu bisa untuk sumber pakan, pembuatan pakan untuk ikan, lele, kemudian nila, kemudian gurame. Mas Dimas itu yang sering banyak menggunakan itu. Mas Dimas itu yang sering itu. Nah, itu sebetulnya yang bisa dikembangkan. Apa yang dibuatnya? Yaitu yang tadi saya bilang. Mas Dimas itu maggot. Maggot itu sumber makan. Maggot itu sumber makan dari sampah organik yang kemudian dibuat maggot sebagai sumber pakan untuk ikan. Dan itu memiliki protein yang tinggi. Nah, berikutnya tentu itu harus menjadi menjadi pembelajaran kawan-kawan yang ada di kawan-kawan di BUMDes. Ini loh usaha yang dikelola, yang harus kita kelola untuk menghasilkan itu. Saya sudah sampaikan tadi, per kilo kertas, per kilo plastik, per kilo rongsok itu ada duitnya masing-masing. Berikutnya adalah yang terkait dengan maggot maupun kompos padat lainnya. Kita itu ya, saya menyebutkan kita itu sampai sekarang belum familiar dalam menggunakan pupuk kompos. Jadi petani-petani di kampung sana, di kampung saya, di kampung yang lain, mungkin yang orang kampung, itu belum manfaatkan itu. Mengapa? Mereka masih lebih menggunakan dengan pupuk kimia. Padahal sekarang itu dikembangkan usaha-usaha dari luar, nama nano lah, atau Google lah, apa namanya pupuk-pupuk yang dari luar itu, yang sifatnya adalah penggunaan pupuk organik. Kita itu belum. Hanya kita lihat di mana? Di pinggir jalan, di tukang-tukang kembang. Iya kan? Sepanjang jalan tukang kembang, dimanapun dia, mau di Bali, mau di Jakarta, mau di Surabaya, baru pakai pupuk kompos. Yang lain belum. Ini harus sebetulnya, Kemendes harus sebetulnya menurut saya, menjadi pelopor untuk pemanfaatan itu. Bagaimana caranya? Tentu kalau komposnya model seperti itu tidak akan laku. Kompos kan hanya campuran begitu dengan sisa makan nggak cukup, tetapi harus dengan menggunakan kotoran ternak. Dicampur gitu ya Pak ya? Harus dicampur. Pengolahan berikutnya harus dengan memanfaatkan kotoran ternak. Ini sedang kami introduksi, kami coba, kami tekan-tekan kawan-kawan di Purworejo, Jawa Tengah, yang dekat Kulon Progo. Saya 3 kali yang jangan pakai ini saja, pakai apa Pak? Campur dengan kotoran dari kambing, kambing Jawa Tengah yang Purworejo itu kambing PE, perenakan etawa. Nah itu dicampur itu. Sebetulnya bagus lagi kalau ada kotoran sapi, dikeringkan, kemudian nanti campur dicacah lagi, itu akan menghasilkan pupuk yang lebih bagus. Tidak semuanya harus pakai kimia. Oleh karena itu, dengan pencampuran itu boleh pakai kimia. Kimia itu dibutuhkan, tapi jangan lebih dari 20%. Tetap kimia dibutuhkan untuk apa? Untuk namanya peningkatan produktivitas. Jadi padi itu kalau ini pakai kompos, tetap pakai kimia, tetapi kecil, di bawah 20%. Itu pasti pakai. Dan ketika kita mengatakan bahwa padi saya organik, itu artinya padi itu menggunakan pupuk utama kompos. Apakah tidak pakai kimia? Pakai, tapi kecil tadi. Gitu. Dan perbandingannya, jadi tahu ilmu statistik? Belajar statistik? Belajar, tapi jangan lupa lagi Pak. Suatu populasi dikatakan, suatu sampel dikatakan berarti populasi apa? Gimana Bi? Lama nggak belajar statistik. Apabila terwakilannya bukan, apabila terwakilannya mendekati atau sama dengan 30%. Artinya apa? Bahwa kita mengatakan bahwa tanaman kita adalah organik
ketika pupuknya juga memakai pupuk kompos, tetapi tidak melebihi, tapi pupuk tersebut lebih dari 70%. Iya. Atau hanya menggunakan kimia, paling besar 30%. Nah, itu. Jadi, oh iya baru pasti kamu salah. Iya, betul. Jadi itu sebetulnya mengatakan bahwa ini sudah sesuai populasi. Makanya ketika quick count, datanya kalau pemilu itu kan samplingnya sudah berapa? Wah, Bapak ini menang. Wah, belum sampai 30% loh. Belum 30% aja dia sudah 18, 20, 30. Artinya yang lain di bawah dia jauh. Itu. Jadi itu dasar ilmu berpikirnya orang quick count itu. Nah, pelaku saya dulu. Tukang hitung itu dulu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Iya, ilmu baru ya, benar-benar. Tadi kan Bapak juga sempat menyinggung tentang BUMDes ya. BUMDes sebenarnya tuh punya peluang yang besar dari pengelolaan sampah organik ini ya, Pak ya. Tapi bagaimana sih Pak mekanisme BUMDes dalam mengelola sampah terutama yang organik? Apakah ada alat khusus atau bagaimana? Alat khusus nggak ada. Mau atau tidak itu. Gini ya, BUMDes ini nggak punya modal. Misal BUMDes nggak punya modal. Ketika kan akan mengolah yang sampah organik, diambil dari mana modalnya? Tadi saya bilang, sampah dibagi dua. Anorganik itu sebagai sumber modal. Dipilah dulu sampahnya, plastik sendiri, kertas sendiri, rongsok sendiri, kemudian jelantah sendiri. Ketika sudah mengumpul, besar banyak, datang atau disampaikan kepada para penampung. Para penampung. Di Jakarta, di Semarang, di Bogor, di Bandung, ada semua, di Surabaya, ada semua. Nah, kalau susah, hubungi Polda Banten Serang tadi. Kalau susah, saya bilang Polda susah itu. Nah, itu kemudian datang itu kan. Sudah akan pembeli kertas ada sendiri, pembeli kardus sendiri, pembeli plastik ada sendiri, pembeli rongsok ada sendiri, pembeli jelantah ada sendiri. Pulang ke sana, dihitung ketemu duitnya. Berikutnya, sampah organik saya masih numpuk. Sampah organik ini mudah. Mudah. Apa? Jadi, kalau sulit, yang penting ada lahan. Tidak perlu banyak-banyak, ada lahan yang bisa untuk menumpuk itu, punya terpal, ditutup, nanti tambah M2, ditambah mol. Mol itu, kalau nggak mol, yang untuk perangsang mikroba untuk bakteri. Oh, itu mau belanja, Pak. Bukan mau belanja. Jadi situ. Beda ya. Oh, ada lagi. Ada. Itu dibeli, itu murah. Beli di toko-toko pertanian, ada semua biasanya. Nanti itu disiram, itu akan menjadi difermentasi, bahan fermentasi, ditumpuk akan menjadi pupuk nantinya. Nah, bagaimana caranya? Itu ditutup semua, kemudian dibalik tiap hari. Cara mengukurnya apa? Kalau nggak punya termometer ya, itu cukup dimasukkan tangan kita ke dalam situ. Kalau sudah hangat-hangat tangan, ditarik, itu dari sudah mulai proses. Nanti dibalik lagi, terus tiap hari sampai kurang lebih diaduk gitu ya, Pak? Betul, kurang lebih 2 minggu atau 15 hari. Nanti siap jadi. Barang itu sudah jadi. Hati-hati ketika nanti membuat itu kan, tadi sekali lagi, kelemahan dari kompos kita itu kurang memperhatikan yang dari kotoran, tambahan kotoran ternak tadi. Itu harus ditambahkan. Kalau orang nggak suka, orang nggak dari kampung kan, wah ini jijik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu hati-hati, harus pakai sekop dan lain-lain. Nah, itulah berikutnya. Kalau tidak ada itu, ada juga pernah yang namanya biopori, dengar? Oh iya, pernah. Biopori kan lubang masuk ke dalam. Nah, itu kan banyak tong-tong biru hijau-hijau itu. Pakai itu. Ditanam. Nggak usah ditanam, di atas saja. Yang penting kan ini ketutup, nanti ditutup di lubang kan gitu kan. Nah, itu bisa untuk pembuatan kompos. Yang seperti itu kan normatif. Kalau saya melakukan itu tahun 2002-2004 di Pondok Cabe. Saya dari kehutanan, di situ menteri saya dulu, Pak Jamaluddin,
melopori membuat pupuk kompos di lingkungan perumahannya beliau. Kami yang kerja itu. Saya kuliah, kerja di situ juga. Kuliah sambil kerja itu. Kuliah ambil S2, ambil sekolah S2, belajar tentang itu di situ. Nah, disitulah proses yang kemudian dibagikan kepada masyarakat anggota perumahan itu. Ya betul. Tidak hanya itu, ditanami cabai, ditanami terong, ditanami lombok, tomat. Nah itu semua diberi 2-2, 3-3 per keluarga itu. Menjadi kalau sekarang namanya ketahanan pangan. Nah, makanya menjadi salah satu sumber pendapatan kalau ini bisa dilakukan oleh BUMDes. Kondisi-kondisi itu sebetulnya ya nggak tahu. Mudah-mudahan nanti setelah posting ini kawan-kawan pendamping desa itu paham. Iya. Setuju. Paham pendamping desa ini paham bagaimana memanfaatkan itu menjadi sumber pendapatan lain. Iya. Kalau itu bisa dilakukan, saya rasa dia tidak akan mau jadi pendamping desa lagi. Jadi pengusaha. Iya, pengusaha sampah ya Pak kasarnya ya Pak. Sampah satu, kedua pengusaha perikanan. Oh. Bagaimana tadi saya bilang perikanan? Perikanan itu orang pernah ada yang ke Empang 3. Oh iya pernah Pak. Empang 3 sana dulu itu waktu saya jadi kapus itu tak sulap menjadi penghasil lele. Penghasil lele dari mana penghasil lele? Dari sampah-sampah pasar yang di atas itu tak rebus dari bahan makanan sama mohon maaf ini kotorannya BPL Jakarta punya sapi itu. Dulu sapi kotorannya itu saya ambil 10 karung besar saya bawa ke sana. Saya jadikan pakan lele itu. Dari lele kami ada hampir 10 kilo itu ada kurang lebih 15 sampai 20 ekor. Satu lele dibeli sama orang pasar di pasar Minggu sana 250.000 satu ekor. Satu ekor. Karena gede-gede dijadikan lele. Buat bibit lagi Pak ya. Dijadikan lele induk. Dijadikan indukan. Betul, dijadikan lele indukan. Nah itu makanya sekali lagi, kalau pendamping paham ini, nggak akan mau jadi pendamping dia. Nah, karena itu sampah yang organik, selain tadi jadi maggot, itu adalah menjadi dasar makanan dasar pada ikan-ikan yang kita pelihara. Lele, nila, gurame, atau mujair itu menjadi itu. Jangan makanan ikan yang mahal-mahal. Arwana, salmon, gak laku nanti dia. Iya betul. Yang tadi itu. Dan makanan yang saya sebut lele ikan-ikan itu adalah lele yang dimakan setiap hari oleh kita kan. Pecel lele, gurame, ya itu semua kan itu. Kalau kita paham dan punya lahan ya, lahan itu akan menjadi itu. Saya tidak tahu ini tinggal di mana bapak ini yang menyulap dia dari seorang direktur di satu bank. Dia keluar karena depan rumah ibunya itu kotor, barang bentuk kali gitu ya, kali yang mengalir, akhirnya disulap sama beliau menjadi kolam. Kolam yang beliau modalin kurang lebih 15 juta, tapi setelah itu mulai kelihatan hasil, 15 juta itu sebulan atau 2 bulan didapatkan dari situ. Balik modal lagi Pak? Bukan balik lagi, menjadi untung berlipat-lipat dari situ. Coba. Nah ini sebetulnya yang kalau punya lahan, kalau tinggal kayak saya tidak akan punya lahan di perumahan, kan nggak ada, dari perumahan. Dan maksud saya itulah menjadi satu ladang baru karena kan kita BUMDes. BUMDes itu otomatis dia berada di desa. Kalau di desa otomatis lahannya masih cukup luas. Desa yang kecil hanya desa yang ada di Bogor, pinggiran kota. Yang menjadi masalah itu adalah pinggiran kota. Kalau di desa tadi nggak ada masalah. Kalau di kota begini, coba bayangkan di kota, kecuali Bandung. Tapi Bandung bermasalah utama sampah kan? Caringin baru dibersihkan, masalah lagi sekarang. Yang lu gajah juga itu. Ya itu masalah lagi dia. Tadi kenapa? Berikutnya yang menjadi sentuhan utama adalah apa?
perilaku. Oh, betul. Perilaku. Apakah mau nyalahkan gubernurnya lagi? Nggak bisa. Gubernurnya sudah beresin seperti itu semua. Iya. Nah, saya tinggal juga di Bandung. Atas saya dulu sampahnya banyak, sekarang udah bersih. Sejak ini, itu maksud saya. Itu tidak terkelola dengan baik. Itu di mana? Di pinggiran kota. Kenapa pinggiran kota itu? Satu, dia hidupnya metropolitan, buangnya ke tidak metropolitan. Nah, ini yang menjadi perilaku. Ya, itu yang menjadi masalah. Sama juga kita kan. Kita ini dari desa, dari kampung. Kalau saya memang dari kampung terus. Pindahnya ke kota saya baru sebentar. Kemudian tidak dibawa itu. Tidak dibawa. Sampai kota kaget. Pernah dengar? Kalau lebaran. Orang yang ngecek ke sana kemari. Mohon maaf ini ya. Salah satu case saja. Ketika pulang bukan bawa ojeknya kan, sewa mobil, sampai kampung sana, wah hebat punya mobil. Padahal sewa, yang sarankan dia. Betul. Kalau tidak DP mobil hanya sebentar, 3-4 bulan ditarik. Nah, leasing seperti itu. Nah itu artinya bahwa ini sama juga di pengelolaan sampah. Maka padahal sampah itu tadi. Jangan lihat kotornya. Kalau sudah tahu hasilnya, tidak lihat itu. Muka nomor 2. Yang penting dompet tebal. Iya. Mantap. Keren tuh. Oh gitu. Muka nomor 2 yang penting dompet tebal. Jadi sebenarnya balik lagi ya Pak ya. Di BUMDes tuh mau atau enggaknya gitu ya Pak. Ya. Jika ada satu hal aja yang menurut Bapak harus segera dilakukan sama BUMDes untuk mewujudkan program ini, itu apa Pak? Satu hal aja. Satu hal. Harusnya BUMDes nih lakuin pertama tuh ini gitu. Saya rasa semua itu akan dapat terimplementasi dengan baik. Kita itu bangsa yang peniru. Kita itu bangsa peniru. Ketika ditiru itu ada apa? Ada yang namanya benchmark-nya. Tempat untuk meniru. Cina hebat itu kan memang meniru dia. Mengaplikasikan barang yang sudah jadi, kemudian direplikasi di tempat dia, tetapi dengan penambahan. Oleh karena itu, kita ini sebagai orang Kemendes harus bisa membuat dulu BUMDes yang mengelola sampah. Kita advokasi, kita bimbing usahanya mulai dari pemilahan, pengangkutan, sampai kepada tadi pembuatan, baik dijual maupun dikelola sendiri, dipakai sendiri. Kita harus punya itu dulu. Ketika itu jadi ada, di mana Pak itu? Oh di sana Mas. Siapa yang saya hubungi? A, B, C, D, ini nomornya. Telepon dulu. Ini contoh yang dibuat. Nanti cocokkan. Ketika itu bisa kita wujudkan, insya Allah. Sekali lagi kita bangsa peniru. Kemudian itu akan ditiru di sana. Dengan success story, betul. Itu nanti akan dikelola dan dilakukan inovasi rekayasa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau tidak ada ya, yang menemukan itu siapa sih? Lampu ini. Thomas Edison. Apakah dulu begini? Enggak Pak. Enggak kan? Iya. Dulu pijar merah gitu aja kan. Akhirnya timbul LED, timbul ini, timbul. Itu salah satu contoh yang bisa kita lihat. Inovasi terus. Sampah pun sama. Tidak tiba-tiba bisa menjadi maggot. Tidak bisa tiba-tiba plastik bisa dijual. Plastik sekarang penjualannya yang sudah maju, beberapa yang sudah maju, bukan dijual plastik begitu saja, dijadikan menjadi biji plastik, diolah lagi. Kertas juga sama. Tidak kemudian dijual itu saja, tapi dibubur dulu lagi. Itu apa? Itu adalah inovasi-inovasi baru yang kemudian menuntut dia untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih tinggi. Jadi nilai demand-nya nanti kalau tak jadikan yang lebih tinggi dengan usaha sedikit. Itu sama. Ketika saya melakukan perikanan dengan pakan ikan, pakan ternak yang mahal, saya harus mencari hal baru. Hal baru apa? Maggot keluar. Nah itu terus nanti itu berkembang terus. Berikutnya apa?
Saya baru berbicara dengan kawan-kawan di Sinar Mas tadi pagi. Bagaimana penjualan itu agar bisa mendatangkan hasil yang lebih baik? Ternyata pakai size ukuran. Apa? Size ukuran. Size. Jadi pernah dengar kalau beli lele 7 ekor 1 kilo. Isi 7, ada Isi 7, isi 5, isi iya. 4, isi 3. Iya. Itu yang akan meningkatkan produktivitas hasil. Nah, itu kalau bisa dilakukan oleh tim kawan-kawan BUMDes, kan keren. Iya. Saya rasa tidak hanya lele, cabai misalkan. Iya. Cabai yang sekilo 5.000 itu kayak apa? Mesti yang jelek-jelek dia. Iya. Tapi yang cabai sekilo 25.000 mesti agak bagus dia. Iya. Cabai yang sekilo 60.000 bagus dia. Super. Ukurannya sama, Iya. panjangnya sama, modelnya sama. Nah, ini kan harus dibelajarkan kepada mereka. Kawan-kawan BUMDes ketika akan mengelola ini. Itu bisa menjadi suatu siklus yang akan menjadi suatu komunitas atau ekosistem di dalam pengelolaan sampah. Mulai dari jenis sampah sampai kepada penghasil berikutnya yang terkait dengan air maupun ikan. Itu yang harus dilakukan. Apakah kawan PDT bisa? Bisa, tapi kan di PDT tidak akan bisa terlihat. Suatu contoh akan terlihat baik. Jenengan dulu pernah lewat jalan Nontol nggak? Nontol yang iya. Tinggal di mana? Bekasi, Pak. Wah, salah. Yang Jawa Tengah mana? Oh, saya Jawa Tengah, Pak. Mana? Wonosobo. Wonosobo. Iya. Wonosobo itu lewat selatan atau lewat tengah? Lewat tengah. Lewat tengah. Lewat tengah ada tol nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Kalau nggak ada tol, itu harusnya di pinggir jalan ada semacam, ada BPP, Balai Penyuluh Oh Pertanian. iya, ada Bapak. Ketika kita di Balai Penyuluh Pertanian, berhenti coba. Di situ ada apa? Pasti ada tanaman padi yang bagus, ada kolam ikan yang isinya bagus-bagus, ada ternak ayam, ternak kambing yang bagus-bagus. Itu harus ditaruh di pinggir jalan. Di pinggir jalan kenapa? Di pinggir jalan filosofinya. Lewat. Kalau ada baju bagus, jadi kan berhenti nggak? Iya. Berusaha untuk melihat, Iya. berusaha untuk memegang. Iya. Waduh, duitku kok kurang ya. Nanti kalau setelah Gajian. kalau nanti setelah tunkin naik, bisa beli ini. Sama petani itu sama. Begitu lihat tanaman itu bagus, kambing bagus, ikan bagus, dan lain-lain, dia akan berhenti. Iya. Ini aku harus ikut ini. Itu orang Jawa, saya tidak tahu orang Sumatera. Tapi kelihatannya begitu juga. Saya pernah di Sumatera 7 tahun. Itu sama. Jadi colok moto itu, nah, kalau itunya, kalau orang Jawa colok moto. Jangan ikat mata ya Pak Iya, ya. jadi memanjakan mata ke sana itu dengan contoh-contoh benchmark sukses story di situ yang bisa langsung kita nikmati. Nah, ini harus dilakukan. Untuk apa? Untuk orang agar mau meniru. Iya. Kan itu. Memang buat pesawat tempur kan yang bisa bukan orang Cina, orang Amerika, orang Inggris, orang Iran. Coba. Kan itu ditiru. Ada dulu barangnya disimpan, dipelajari, diciptakan. ATM itu ya Pak ya. Ya betul. Maksud saya itu. Jadi ini dasar bagaimana kita nanti Kementerian Desa. Tidak saya sendiri saya kayak orang sekalian wajib mengembangkan ilmu itu. Sarankan kepada kawannya, bosnya dan lain-lain, sampaikan. Ini loh. Kalau kita itu mau dilihat orang. Tapi kalau kita tidak aja begini-begini saja ya bisnis as usual. Karena kita tidak mulai hasil, story nggak ada. Nah, itu menjadi penting. Demikian juga di sampah. Kalau mau, makanya saya bilang saya lagi harus ada tempat aplikasi. Tempat aplikasi itu apa? Tempat untuk menerapkan hasilnya. Sekali lagi di Indonesia ini orang menerapkan pupuk kompos sangat sedikit. Hanya di pinggir jalan yang jualan kembang. Yang lain nggak ada. Nah, itu harus dibuat. Dibuatnya di mana? Di tempat-tempat, di desa-desa, di tempat colok moto, dipamerkan itu sehingga nanti orang meniru. Nah, ini yang harus kita kembangkan.
BUMDes kalau bisa melakukan itu, insya Allah dia tadi tidak usah ribut minta bantuan. Dana desa minta 10%, nggak ada lagi. Kalau bisa menerapkan itu, ya menerapkan itu dengan baik. Contoh yang saya lihat ini memang butuh orang yang kepemimpinannya bagus gitu, pemahaman itu di Sleman. Di Sleman itu namanya Bambang Suwiryo, tapi sekarang udah profesor ya. Beliau dosen. Dosen di Stikes punya, enggak tahu Stikes Jogja itu punya Kementerian Kesehatan atau Pemda. Nah, beliau di situ. Dia salah satunya tadi sedekah sampah. Itu melalui BUMDes. Jadi petani-petani yang ada di Sleman itu tahu damen padi. Iya. Padi itu, batang padi itu disedekahkan kepada beliau, kemudian dipupuk kompos, dibuat beliau pupuk kompos, kemudian nanti dijual, bukan dijual, dibeli oleh masyarakat sekitar. Itu yang sudah memanfaatkan kompos, yang sudah membuat sampah menjadi kompos itu satunya adalah BUMDes yang ada di Sleman. Yang di sini saya belum lihat. Karena kompos yang di sini dimanfaatkan salah satunya yang ada di Polda Banten, komposnya belum jadi, udah mati semua ikannya. Ini salah masak saya bilang. Jadi hasilnya kurang bagus. Salah racikan kali Pak ya. Salah racikan Salah tadi. racikan. Terus terang itu saya tanya sama Pak Eko itu ya, pembantu Letnan 2 Eko itu, saya tanya, Pak Eko, ini pakai anu nggak? Pakai kotoran ternak? Enggak Pak, ayo pantas motor kabeh. Karena tadi komposisinya tidak pas. Jadi itu mesti harus pakai kotoran ternak. Karena ini ada sapi, ini ada kambing, saya bilang. Jadi dengan pakai itu. Oh gitu Pak, iya Pak, sampai diberki nasi saja kan lenger juga aku. Oh iya benar-benar. Enggak kan, enggak ada. Zat pengurai, mikroba pengurainya enggak ada. Meskipun sudah pakai emol, kalau tidak ada mikroba pengurai pengungkit, dia tidak akan jadi dengan baik. Butuh waktu. Butuh waktu ya. Wah, menarik ya. Keren Bapak sepaham ini. Iya. Maksudnya dari apa yang namanya sampah yang sederhana itu, tapi efeknya tuh kemana-mana ya Pak ya. Dan misalnya buat ketahanan pangan, terus ke ekonomi gitu ya. Nah setelah ini tayang mungkin ya, Baren ya, itu kan pasti banyak nih yang kepikiran juga nih Bapak ya dari pengelola BUMDes. Nah gimana nih Pak, pesan bagi pengurus BUMDes di Indonesia yang ingin menerapkan praktik pengolahan sampah? Saya berpesan ya kawan-kawan pengurus BUMDes. BUMDes jangan selalu mengandalkan bantuan. Sekali lagi, BUMDes jangan selalu mengandalkan bantuan. Bantuan itu adalah semacam trigger saja. Yang Anda cari berikutnya adalah tempat aplikasi. Aplikasi itu tempat untuk mengimplementasikan apa yang Anda pikirkan, yang ada di desa itu. Kalau nanti yang dikelola sampah, itu harus ada lahan. Lahan untuk mengaplikasikan hasil di situ. Dengan di situ, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih permanen dan konsisten dan bisa ditingkatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak menjagakan yang namanya bantuan dari A, B, C, D. Dan Anda tidak tergantung oleh siapa pemimpinnya. Kenapa? Karena Anda punya usaha sendiri. Oleh karena itu, saya berharap BUMDes sudah berpikir ke arah sana. Dengan demikian, dia akan berpikir secara entrepreneur. Tanpa entrepreneur, BUMDes akan business as usual. Mantap ya. Keren loh Pak. Saya berbobot iya berbobot nih daging semua Pak kalau pembicaraan kita di Pak ibaratnya ya Pak ya. Lemak-lemaknya nggak ada daging semua gitu Pak. Jadi kalau boleh saya bukan rangkum ya. Saya ada beberapa kata-kata Bapak tuh yang bikin saya kayak wow keren gitu Pak. Yaitu yang Bapak bilang BUMDes jangan bergantung. Iya. Pertama tuh menurut saya harus mau dulu ya Pak. Ya. Kalau nggak mau ya nggak akan gerak juga ya Pak ya gitu. Harus mau dulu. Setelah itu bener-bener dicari tahu. Sekarang udah banyak mau dari Google mau apa. Kalau misalnya nggak ada biaya kasarnya bisa diikutin yang tadi cara dari Bapak dipisahin dulu antara yang organik dan non organik.
yang bisa dijual itu yang non organik dulu tuh, yang bisa ke warung-warung Madura tuh, itu bisa dijual itu tuh, kalau misalnya itu laku dijual bisa jadi modal awal buat BUMDes ya Pak ya. Setelah itu baru yang yang organiknya yang dikelola gitu. Dan apabila itu sudah dilakukan oleh BUMDes, langkah awal itu sudah dilakukan oleh BUMDes, kesananya itu insya Allah BUMDes bisa jadi BUMDes yang mandiri, punya penghasilan sendiri, ya Pak ya, berdikari tanpa harus takut akan pergantian pimpinan apapun dan kebijakan. Keren. Kita Pak setelah ngobrol-ngobrol terkait sampah nih Pak, kita ngobrolin dulu yang santai-santai nih Pak. Ke segmen selanjutnya. Jarum apa Pi? Jawab jujur nasum. Ini kejutan nih, Bapak belum tahu. Rahasia. Jadi cara mainnya, bukan cara main sih Pak. Nanti kita tanya, ini gosip atau fakta? Nanti Bapak tinggal jawab. Oh ini gosip, ini fakta gitu. Siapa dulu nih? Aku dulu, Pipi dulu. Aku dulu ya. Oke, pertanyaan pertama, gosip atau fakta? Hobi Bapak mengkoleksi tanaman hias. Sebetulnya saya hanya membantu. Jadi yang suka istri saya. Dari satu. Jadi nggak mau harus dibantu nih. karena dulu COVID itu salah satu penyebab itu. Penyebabnya kan COVID tidak kemana-mana. Tapi yang kerja keras saya ini akhirnya saya yang suka. Sering tahu takarannya Bapak itu. Tanaman saya akhirnya terganti dengan, ya kadang-kadang menjengkelkan juga itu. Biasanya saya kan di situ ada tanaman cabai, ada tanaman buah gitu kecil-kecil itu. Akhirnya diganti semua bunga sama dia. Aglonema Pak? Enggak mahal-mahal. Jangan mahal itu aglonema, putri apa itu, bolong. Itu hanya. Jangan bolong. Kadang-kadang berantem juga itu. Ini hanya 50.000 kata. Ya sudah beli jauh dari duit kamu sendiri aja. Tapi kalau mati jangan salahkan saya ya. Saya bilang saya nggak ngerti itu ngukur dosisnya. Saya bilang gitu kan. Itu kan nanam ini pakai dosis. Sekian kan dipakai ukuran itu. Kalau kelebihan mati semua, kering. Contoh kelebihan kering banyak itu kalau nggak percaya. Oke. Jadi kalau saya kok ya tadi sebetulnya saya orangnya apa ya? Saya orangnya sih ya begitu-begitu aja. Kalau suka tanaman ya nggak terlalu banyak. Tapi ngalir aja gitu ya Pak. Ngalir. Biasanya yang saya sering saya pelihara itu ya mangga, gitu, yang gede-gede gitu, bukan yang jangka panjang, yang tanpa pengelolaan intensif gitu. Kalau bunga itu kan harus intensif terus. Kalau mangga itu setahun sekali cuma dipupuk. Gitu. Itu maksudnya. Oke. Lanjut Bapak. Gosip atau fakta? Bapak lebih familiar dengan daerah Papua daripada daerah Jakarta? Iya. Fakta. Kenapa tuh Pak? Saya besar di Papua. Oh. Kecilnya lahir di sana? Enggak, lahir di Jawa, cuma saya besar di sana. Jadi hampir sudah semua Papua saya. Kalau di sana kawan-kawan saya juga Papua semua. lebih kena. Kalau Jakarta ini bingung nggak? Kalau nggak dengar sumber aku bingung gitu. Wah, makanya Papua mah nggak kenyasar enggak. Jadi kalau saya ke sini biasanya bawa kendaraan sendiri, bawa mobil sendiri. Saya paling sampai Kalibata atau sampai DPR. DPR itu aja. Lainnya nggak ngerti aku. Biasanya saya bilang, wah kalau ada anak saya diantar dia, kalau tidak saya naik kereta, naik ojek nanti. Karena nggak tahu itu Pak. Oke, selanjutnya terakhir ini. Oke, gosip atau fakta Pak? Bapak paling nggak bisa nolak kalau diajak nonton wayang. Oh iya. Semalam suntuk. Iya kan biasanya sampai pagi tuh Pak. Tiap hari. Saya mungkin sampai jam 1 nonton wayang di YouTube. Oh di YouTube. Ya kalau ada wayang live saya nonton. Enggak. Suka saja. Iya. Waktu ke Mendes kemarin di situ. Nonton nggak Bapak? Nonton. Sampai habis. Kan tinggal duduk. Di belakang saya ada orang tua. Kan saya nggak pernah tidur di depan. Jadi belakang dia. Saya apa filosofi
yang saya bisa ambil. Atau nanti hanya nularkan. Yang jenengan sukai wayangmu yang mana sih? Aduh, saya nggak hafal lagi. Arjuna ya cakep. Kalau Arjuna paling cantik, paling cakep. Tapi mau dengan Arjuna. Istrinya banyak. Arjuna itu istrinya banyak. Berarti Anoman aja. Astroman kamu, Anoman tahu? Katanya, Pak. Setia umurnya panjang. Umurnya panjang. Nggak tahu Anoman. Tahu, Pak, tahu. Jangan kelihatan. Enggak, saya suka memang apa ya? Ya, meskipun saya sudah kemana-mana, bahasanya kalau wayang itu kan yang Pendowo itu kan bagus, bahasanya tertata, unggah-ungguh itu ya, tata krama itu tertata bagus. Gitu. Meskipun dia nguku tahu? Nguku itu kayak bahasa kasar. Bahasa Jawa kasar. Di Pandowo itu kan ada yang bahasa kasar, yang Werkudara, Seno itu bahasanya kasar, tetapi dia tetap pakai unggah-ungguh itu. Anoman yang di Arjuna itu halus terus, tapi tadi terlalu kelihatan orang cantik dia senang. Terus ada lagi, betul. Ada yang lagi bagus lagi, kakaknya yang paling tua itu, paling tua. Puntadewa. Puntadewa itu bagus, halus, orang Jawa. Halus dan seterusnya. Dan lemak itu apa ya? Halus apa lemah lembut. Tapi kalau marah bahaya. Karena kalau dia marah, semua orang termasuk dewa itu tidak bisa ngalahkan dia. Itu kalau marah. Tapi dia nyawanya diminta dikasih, istrinya diminta dikasih. Nah, tapi jangan disinggung. Itu jangan disinggung. Itu kalau saya senangnya itu. Tapi ada dua, ada satu filosofi yang enggak tahu nih, mungkin menjadi salah satu. Tahu yang namanya Ponokawan? Tahu kan? Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Ini kan perwujudan dari, kalau ya kayak apa ya? Kayak nabi lah gitu. Cuma perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik bagaimana seorang Semar itu. Semar itu kayak dukun. Yang gendut itu kan? Iya, Semar itu kayak dukun. Dia tahu sebelum sesuatu terjadi. Dia tahu. Dan dia bisa memberikan alternatif untuk menghindari. Kayak begitu. Nah, barang-barang itu perumpamaan itu bisa kita implementasikan hidup bermasyarakat. Nah, itu sebenarnya itu saja sih saya sukanya. Selain waktu, ya memang dari dulu saya suka itu karena aku dari Jawa. Keren. Itu. Ternyata kalau buat saya pribadi, Pak Marwan tidak semenakutkan itu ya. Ada pengalaman ini saya rasa enggak apa ya, enggak bayaran sendiri. Iya. Saya jadi kepala UPT itu lama. Iya. Dari di Medan, di Bogor, di Jakarta, di Manggala, maupun di sini. Begitu saya datang, semua orang diam. Ini ada apa? Terus ini ada apa? Pak, informasi. Kenapa? Bapak kejam. Langsung kejam gitu. Ya udah apa-apa. Tapi nanti tunggu 1 bulan ya, aku bilang. Oke. Nanti 1 bulan kalau kamu nggak tunduk dengan saya, enggak semua nyari saya, pasti repot. Ternyata benar. Pak ini Pak. Sampai kayak saya, orang tuanya, Pak, saya mau nikah. Terus kok kamu ngomong saya? Bapak bilang bapak saya mau nikah, Pak. Terus aku suruh bilang bapak kamu mau nikah. Iya Pak, saya takut. Udah kayak ini ya. Terus itu saat di Medan itu kan keras semua. Di Medan kan keras semua, sama itu. Di Medan keras semua itu saya terpacu begini. Medan kan hanya 30% yang Islam. Iya. Hampir 60%, 70% itu Nasrani.
Jadi saya sembahyang di musola begitu, sebelahnya ini kantin. Ngomong itu, kepala balik. Bapak dengar langsung. Oh iya dengar. Kepala balik itu berani-beraninya nginjak Siantar Medan. Kalau nggak dia pulang, saya bilang selesai saya sembahyang. Kau kalau 3 bulan nggak bisa kerja, dudukkan di situ kau, saya bilang. Saya kan dengar suaranya. Dudukkan di situ suaranya. Berikutnya tanya sama kepala saya, sini ya. Masih ada duit berapa? Kalau saya tanya, ada duit berapa? Masih Pak, 10 jutaan. 10 juta itu bagi sama orang-orang itu, saya bilang. Kau tunjuk sama orang-orang itu. Kumpulkan di sini. Beri dia perjalanan rata-rata seminggu. Kalau dia besok pulang dari perjalanan tidak membawa pekerjaan, matanya mau tak buka di lapangan upacara besok. Benar Pak. Saya udah punya bayangan kan. Namanya saya kepala kan. yang ada tempat yang mau kerjasama, saya yang pergi sama kepala seksi saya, sama tim saya. Kalau ke sana aku nyusul. Jadi dia bicara apa, yain, nanti aku gongi saya belakang. Ya Pak, udah. Benar keluar semua. Seminggu berikutnya ngumpul. Mana hasilnya? B. Yang bicara kemarin siapa? Tunjukkan mukanya, aku saya bilang. Diem aja semua. Tunjukkan muka kau, saya bilang kan. Mana? Mendapatkan pekerjaan atau tidak? Nggak ada. Nih, aku dapat, meskipun aku baru sebulan di sini, dapat pekerjaan di sini. Udah, dari situ lah. Nggak ada lagi yang berani ke saya. Mama keren banget tuh ya. Ini di Jakarta. Iya. 2017 saya di Jakarta. Sampai Jakarta itu sama nih ruangan saya. Ini sama ruangan Dimas nih. Saya itu sebelahnya kantor gedung saya sebelahnya ini ruangannya dia juga. Saya masuk ke sulpon, diem, semua pada nuduh semuanya apa saya bilang ini. Wah Pak Maran kejem. Begitu seminggu, saya hanya memanfaatkan situasi. Saya tanya sebetulnya, direkturnya dulu bagaimana? Kepalanya dulu bagaimana? Ininya bagaimana? Oh, ini setelah aku masuk. Tung. Pertama, mereka ini, Pak, bisa sambil cuti? Bisa. Hitung dulu ya, aku hitung dulu. Cuti kamu udah berapa gitu kan? Oh, satu lolos berikutnya banyak. Bono-bono. Akhirnya pada kurang ajar semua itu. ada satu sebetulnya, ada satu sebetulnya yang selalu saya terapkan dan saya makan di daun, tahu? Lengsean itu. Saya selalu menerapkan itu. Tanya ini Mas Dimas. Oh, sering berarti di sana ya Pak ya? Boleh. Itu kemarin baru selesai juga mereka. Biasanya ada yang Loh P3K itu kan dapat gaji baru kan? Iya. Buat itu. Pak ke restoran nggak usah pakai itu aja. liwetan gitu ya. Kenapa begitu? Bersama. Kamu jarang kan? Kau makan begitu. Oh itu makannya banyak. Ini makannya. Biasanya saya nggak makan dia tuh. Ya udah makannya banyak. Itu makannya banyak itu. Jadi itu yang membuat apa ya? Membuat kita menjadi itu tadi. Cuma ya kalau dengan saya biasanya saya dengan pimpinan itu agak keras. Ini yang dari PDT pada tahu. Yang dengan pimpinan saya agak keras dengan sama karena kalau saya kayak begini kan, siapa yang berani beradu yang dulu mangrove ini sampah, siapa yang beradu argumen aja. Sekarang perubahan iklim, saya paham itu. Ya kalau beradu aja, prinsip itu ilmu itu bagi saya kebenaran. Ilmu itu kebenaran. Sehingga kalau di ini kan biasanya saya agak keras tadi. Biasanya mesti ya tadi. Ya begitulah. Oke, seru banget ngobrol sama Bapak nih Pak. Yang ditakuti ya? Iya. Enggak Pak. Enggak Pak. Udah alhamdulillah sekarang sudah tercerahkan Pak. Oke, nggak terasa kita sudah ada di akhir acara pada hari ini.
kami ucapkan terima kasih banyak Terima kepada kasih. Pak Terima kasih, Pak Marlan atas Marlan. kesediaan atau Ilmu. waktunya ya untuk kita, terus sharing itu banyak banget tadi Iya. ilmu-ilmunya. Oke, jangan lupa episode ini akan tayang di kanal YouTube apa? BPI Kemendes PDTT. Jangan lupa di like, Komen subscribe, dan share. dan aktifkan lonceng merahnya. Lalu kalau ada Kalau apa? warga desa ada pertanyaan atau mungkin ada ide yang ingin kita bahas ke depan, bisa komen di bawah ya. Iya, misalnya mau bahas apa nih gitu, atau mau ngundang Pak Marlan lagi, boleh, aman. Oke, akhir kata saya Bernadette Nevika. Saya Vivi Stianti. Dan Saya Marlan. ya, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Pos depan. Podcast Desa Terdepan. Desa Terdepan untuk